Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih di jaringan dewasa. Sebelumnya kalian sudah menyimak mengenai ciri-ciri atau struktur dari jaringan epidermis. Seperti yang kalian tahu bahwa epidermis itu kan letaknya terluar, dia hanya selapis sel yang rapat, kemudian fungsinya untuk melindungi. Nah, ternyata epidermis ini banyak mengalami modifikasi. Seperti apa modifikasinya? Ayo kita lihat bersama-sama. Yang pertama ini ada filamen. Filamen ini hanya terdapat pada tanaman anggrek, dimana yaitu yang di sebelah sini. Nah, itu adalah filamen ya, modifikasi dari epidermis. Dia tuh semacam kayak gabus, itu fungsinya untuk menahan dari kehilangan banyak air gitu. Itu dari filamen. Kemudian ada spina atau duri. Kalau kalian pernah melihat batang ya, batang bunga mawar atau batang tanaman yang lainnya yang memiliki duri, itu adalah modifikasi dari epidermis. Ini penampakan anatominya seperti gambar di samping ini. Nah, itu jadi kayak semacam penebalan dari epidermis seperti itu. Itu menjadi duri ya. Okay, next. Kemudian ada buliform atau dikenal juga sebagai sel kipas. Kenapa disebut sel kipas? Karena nanti ketika dilihat lebih dekat lagi, memang selnya itu menyerupai kipas. Biasanya ini ada di tanaman poase atau rumput-rumputan, pada jagung, pada rumput, pada padi. Nah, itu ada buliform, biasanya letaknya di sini. Ya. Di bagian daun yang dekat dengan batang atau pelepahnya. Jadi itu untuk pergerakan si daunnya gitu ya. Itu tergantung kadar air dalam buliformnya seperti itu, atau dalam sel kipasnya. Jadi kadang daun itu seperti kayak gini ya, folding, menekuk gitu ya, melipat, kadang juga terbuka. Nah, itu bagaimana tergantung si buliformnya gitu. Ketika terisi banyak air dia membuka, ketika sedikit airnya dia mengkerut sehingga jadi menggulung seperti ini, tertutup ya. Nah, untuk lebih jelasnya buliform itu seperti apa? Nah, ini dia. Nah, ini buliform. Ya katakanlah mirip kipas ya. gitu. Namanya sel kipas nama lainnya. Oke, itu biasanya di tanaman rumput-rumputan seperti itu. Kayak jagung, padi, tebu, nah seperti itu biasanya ada. Kemudian modifikasi yang selanjutnya dari epidermis adalah stomata, atau nama lainnya adalah mulut daun ya. Nah, di daun ini kalian kan tahu daun itu adalah tempat utama untuk fotosintesis, dimana fotosintesis itu pasti memerlukan karbon dioksida dari udara. Nah, karbon dioksida itu masuknya melalui stomata atau mulut daun ini. Jadi biasanya di daun bagian yang bawah ya, yang tidak terkena sinar matahari, yang bagian bawahnya, itu kalau dilihat secara mikroskopis akan terlihat banyak stomata atau celah ya. Stomata itu jadi sel yang ada celahnya. Ini ya, celahnya di sini. Nah, celah itu digunakan sebagai tempat keluar masuknya karbon dioksida, juga keluar masuknya oksigen, karena kan ketika setelah fotosintesis oksigen dikeluarkan tuh. Jadi keluarnya oksigen lewat stomata, masuknya karbon dioksida juga lewat stomata seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada trikoma atau rambut daun. Sebenarnya tidak hanya di daun, beberapa tanaman juga suka ada rambut-rambut halus di bagian batangnya. Nah, itu juga modifikasi dari epidermis. Fungsinya untuk apa trikoma ini? Seperti halnya duri, itu sebagai perlindungan. Jadi biar tidak mudah dimakan oleh hewan ternak, oleh serangga, oleh ulat gitu. Juga tidak mudah diganggu oleh manusia atau makhluk lainnya gitu. Kalau duri kan lebih ke fisik banget gitu, terluka. Kalau ini tuh biasanya lebih ke gatal, merah-merah, ruam seperti itu. Biasanya sih untuk melindungi. Begitu. Nah, itu dia beberapa modifikasi dari epidermis. Oke, semoga mudah dipahami ya.
bertemu lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.